Hai guys, salam kenal semuanya. Saya Hiram Adiguna, dan saat ini kita bertemu di channel Cerita Hidupku. Setiap orang punya cerita, dan setiap cerita pasti ada hikmahnya. Seperti kata pepatah, orang bodoh tidak belajar dari kesalahannya sendiri. Orang biasa belajar dari kesalahannya sendiri, dan orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Nah, di video kali ini saya ingin bercerita bagaimana saya pernah bertahan hidup di Bandung waktu saya kuliah hanya dengan uang Rp24.000 dalam satu minggu, ya. Kalau dipikir-pikir 24.000 dalam waktu satu minggu, dan saat itu saya kos, ya. Kayaknya nggak mungkin gitu, ya. Artinya itu sehari cuma 3.000. Itu rasanya nggak mungkin. Tapi saya pernah menjalani kehidupan itu, dan sampai saat ini itu semua sudah saya lewati. Ada pelajaran-pelajaran yang penting dan berharga yang saya ingin kita semua, terutama saya terlebih dahulu, sudah belajar dari kesalahan saya. Nah, kesalahan saya yang pertama adalah saat itu saya dibiayai oleh paman saya, dan kos itu saya gratis. Jadi teman saya, sahabat saya itu mengizinkan saya untuk numpang di tempat dia, dan dia pun sering pergi ke rumah sahabatnya. Jadi kamar itu sudah seperti kamar saya sendiri selama 1,5 tahun. Nah, saya dibiayai oleh paman saya, dan setiap bulan saya nerima uang yang sangat minim. Tetapi bukannya saya mensyukuri kondisi seperti itu, tapi saya malah saat itu saya terlibat dengan perjudian, ya. Dan judi ini bagi saya sudah dari SMP. SMP saya judi pernah sampai diskors, ketahuan di sekolah, judi kartu, main QQ. Kemudian saya suka judi bola. Waktu itu Liga Indonesia, taruhannya cuma 500 perak, ya. Tapi 500 tuh bisa makan siang. Nasi satu plastik begitu. Dan kalau saya kalah ya saya nggak makan. Dari pagi, kalau sarapan ya sarapan, kalau nggak ya saya sampai pulang sekolah saya nggak makan. Dan saya pernah juga di skors 3 hari di SMP, nggak kapok, pernah ke gap lagi 2 kali di SMP. Di SMA saya pun masih judi, dan puncaknya ya waktu saya kuliah. Saya bersyukur sekarang saya sudah stop sama sekali, sudah lama, bahkan sudah bertahun-tahun, dan saya tidak mau lagi menyentuh yang namanya judi. Tobat. Kenapa? Karena waktu kuliah saya semakin parah. Saya ini tipe penjudi yang nekat dan bodoh. Artinya sering kalah daripada menang. Dan saya orang ini udah sering kalah, bodoh, panasan lagi. Jadi kebodohannya double. Ya saya minta maaf nih. Kalau mungkin ada yang seperti saya, lebih baik berhenti. Saya sudah pernah mencoba untuk mendouble gitu, ya. Melipat gandakan. Malah semakin banyak kekalahan, gali lubang, tutup lubang. Toh kalau kita berhenti di satu titik, kalau kita bertobat, tobat, udah kita jalani, kita bayar hutang-hutang kita, akhirnya semuanya beres. Waktu saya kuliah, itu saya judi bola, judi internet, judi kartu, pokoknya segala jenis judi saya lakukan. Sampai saya pernah kalah di atas 1 juta, ratusan ribu, sampai bandarnya itu pernah datang ke kosan saya, dan dia kasih pinjam motornya, dia bilang, saya nggak mau tahu, kamu harus bayar sekarang. Minimal nyicil. Wah, itu saya keliling-keliling ke teman-teman saya yang saya rasa dia punya uang, punya tabungan lah minimal. Saya mulai bohong, saya mulai tipu sana, tipu sini. Saya mulai datengin juga teman-teman yang cewek waktu itu, karena cewek lebih mudah dibohongin, ya, dan mereka punya uang. Kalau cowok ya, gue pinjam duit, wah gue juga asalnya mau pinjam duit sama lu, wah ya sama aja bohong gitu, ya. Malah dia lebih nggak punya uang dari saya gitu kan. Nah, akhirnya hutang saya banyak sekali waktu saya kuliah itu. Hutang saya di mana-mana, bahkan saya pernah tipu orang tua saya. Saya pernah tipu orang tua saya, waktu itu saya bilang saya mau bayar kursus. Padahal uangnya saya bayarin untuk kalah judi bola. Waktu itu 1 juta. Saya udah ngomong ini, udah ngaku sama orang tua saya.
Padahal orang tua saya saat itu tuh bukan yang kebanyakan uang gitu. Bahkan malah kadang mepet-mepet juga, pas-pasan, kadang kurang gitu. Tapi saya berani nipu orang tua saya. Gara-gara judi bola juga saya pernah putus sama pacar saya, ya karena saya 3 kali ketahuan kalah judi bola dan itu nominalnya besar. Dan saya juga karena judi bola ini akhirnya setelah saya lulus itu hutang saya tuh masih ada gitu. Jadi saya lulus, saya kerja dan saya kuliah itu 8 tahun, guys. Mau tahu kenapa saya bisa kuliah 8 tahun? Nanti video yang selanjutnya saya mau cerita, ya. Sampai saya kerja 1 tahun, itu saya masih nyicilin utang saya. Sampai ada teman saya itu yang saking lupa gitu, saking lamanya saya udah minjem uang sama dia, dia udah lupa, udah dianggap lunas. Tapi saya mau lunasin semua. Ya, meskipun bandel gitu ya, masih ada niat untuk lunasin utang. Karena saya nggak mau punya utang. Saya kejarin satu-satu. Nah, waktu saya kejadian yang saya bertahan 1 minggu 24.000 itu saya kalah judi bola. Kalah. Ya, uang bulanan saya akhirnya saya waktu itu di minggu ketiga saya bayarin ke bandar. Judi bola tuh bagi saya tuh jadi apa ya, kecanduan gitu. Jadi ketagihan. Dan kalahnya sering. Waktu menang pernah itu bulan Agustus 2008 saya pernah menang 1.800.000. Tapi bandarnya malah ngajakin saya bunuh-bunuhan. Dia bilang, saya nggak sanggup bayar. Kamu kalau nggak terima, kita ketemu di mana? Siapa yang duluan mati? Gitu ya. Ampun. Ya, kayak gitu saya nggak kapok. Saya pernah juga ada teman saya nitip ke saya, nitip untuk saya pasangin ke bandar, itu kalah 1 juta lebih. Itu pun sama, dia nggak bayar, ya. Dan begitu banyak kerugian-kerugian dari judi kartu, poker, blackjack, capsa susun, capsa banting, ya. Itu saya pernah lakukan. Dan saat itu ketika saya kalah judi bola di minggu ketiga, tambah lagi musibah. Saya jatuh dari motor. Yang motornya adalah motor teman saya pinjem. Jadi waktu itu saya naik motor kopling, Mega Pro warna hitam. Saya naiknya sembrono, sok-sokan gitu. Nggak pakai rem kaki, pakai rem depan sama kopling remnya. Nah itulah kekonyolan-kekonyolan saya di masa lalu. Dari sampai sini saya harap teman-teman bisa belajar nih bahwa ya itulah yang kita harus bisa berubah gitu. Dari yang buruk menjadi yang baik. Ketika di turunan tiba-tiba ada mobil, saya rem mendadak. Akhirnya saya jatuh ke kanan. Ini kaki saya kena knalpot panjang sekali, lukanya juga besar. Motornya kena di tangki bensin sama di speedometer depan, sama beberapa bagian lah. Akhirnya teman saya minta ganti rugi saat itu 400.000. Padahal saya baru kalah judi. Saya nggak punya uang. Saya cuma megang, saya bisa bayar berapa, saya bilang saya cicil. Nah akhirnya saya bayar sama dia. Saya pikir wah berapa nih saya sisain buat saya bertahan hidup. Sampai paman saya kirim saya uang lagi. Ya saking tuh kualat ya saat itu saya tuh bener-bener dikasih uang buat kuliah, kasih uang buat kursus, malah dipakai buat judi, kalah lagi, ya. Nah saya pernah ada dalam kehidupan seperti itu, dan saya mau bilang buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang terlibat dalam perjudian, terlibat dengan hutang, jangan kita berpikir untuk kita lipetin gitu, jangan. Lebih baik berhenti. Karena bagi seorang penjudi, uang itu udah seperti kepingan. Makanya di kasino itu kan dia pakai kepingan, pakai chips gitu. Kenapa? Supaya uang itu jadi nggak ada harganya. Supaya uang itu seperti sebuah chips gitu. Dia lempar taruhan, nggak taunya kalahnya udah nggak karu-karuan. Waktu saya judi bola juga gitu. Jadi bandar kasih saya furan,
ada persenannya dan lain sebagainya. Saya cuma perlu reply SMS, dia konfirmasi oke, udah. Padahal saya nggak punya uang. Nah, itu yang mengerikan. Baru kalau kalah baru saya mikir. Baru kalau kalah baru saya tipu sana tipu sini. Dan sampai saya lulus kuliah itu ya tadi saya udah bilang, saya masih harus menanggung konsekuensi dari kesalahan saya. Berhenti, guys, berhenti teman-teman, berhenti. Pasti ada cara, pasti ada jalan untuk kita bisa melunasi semua utang-utang kita. Jangan berpikir untuk pengen balikin menang, jangan deh. Itu nggak bisa, ya. Udah, itu lagian bukan uang halal, ya, yang dibilang uang panas atau uang haram. Padahal papa saya tuh udah ngomong dari dulu, jangan pernah menginginkan sesuatu hasil dari kita merugikan orang lain. Jangan. Ya, judi itu kan kita menang, orang lain rugi. Pasti itu. Mau dari manapun kita menangnya, pasti ada orang yang dirugikan gitu. Dan ya saya bersyukur saya udah bisa berhenti judi total, sudah bertahun-tahun. Dan saya sama sekali udah nggak mau kembali lagi ke dunia seperti itu. Nah, ketika saya kalah judi, ketika saya jatuh dari motor, saya ganti ke teman saya, waktu itu cuma 200.000, dia minta 400.000, saya bilang saya cicil, sisa 24.000. Dan saat itu saya ngekos, jadi saya nggak punya saudara di Bandung. Akhirnya apa? Ya saya bertahan hidup dengan uang 24.000. Dan saya saat itu merokok. Saya merokok dari tahun 2002 sampai 2010 saya berhenti. Kalau pengen tahu bagaimana saya bisa berhenti merokok, silakan komen. Kalau teman-teman ngerasa cerita ini seru, silakan share. Dan dukung channel ini dengan kasih jempol supaya saya bisa cerita lebih banyak lagi cerita-cerita dalam kehidupan saya, pengalaman-pengalaman kisah hidup nyata dalam hidup saya. Nah, apa yang saya lakukan untuk bertahan hidup? Saya mulai makan makanan-makanan yang murah. Saya pernah sehari makan Indomie saja. Saya pernah satu hari makan sukro yang 500-an, waktu itu satu bungkus, dan kopi. Udah, cuman itu sehari. Jadi menderita banget. Saya pernah beli roti tawar, itu kalau nggak salah harganya 5.000. Dan saya beli coki-coki yang harganya 1.000. 3 strip, ya. Pagi roti coki-coki, siang roti coki-coki, malam roti coki-coki. Ya. Mungkin kalian belum pernah merasakan itu. Tetapi ya itulah kehidupan. Ketika kita berbuat kesalahan, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Kemudian juga saya pernah beli warteg. Waktu itu warteg itu masih 3.000. Sudah dapat nasi, tempe, dan sambal kentang. Itu saya bagi dua. Pagi saya makan sebagian, tentu saja nggak kenyang, cuma buat ganjel aja. Dan sore itu udah mulai bau asem. Tapi tetap saya makan. Ya, tetap saya makan dan ya itulah. Saya bisa lewati juga selama 1 minggu. Saya bertahan cuma dengan uang Rp24.000 di Bandung. Nah, ini cerita hidup saya yang saya percaya bahwa teman-teman bisa belajar satu pengalaman penting di sini. Keluar dari perjudian kalau saat ini Anda ada dalam lingkaran perjudian. Kalau Anda tidak pernah judi, jangan sekali-sekali sentuh yang namanya judi. Stay away. Sayangi diri Anda, apalagi kalau Anda sudah berkeluarga, sayangi keluarga Anda. Jangan, sama sekali jangan, ya. Uang jin dimakan tuyul katanya, uang setan dimakan jin. Benar itu. Saya bukan nggak pernah menang, saya pernah menang, tapi akhirnya kalahnya lebih besar lagi. Jadi stay away from judi. Kemudian berkendaralah dengan aman. Karena saya masih melihat juga anak-anak muda tuh yang suka naik motor dengan gaya-gaya yang tengil gitu ya, yang belagu. Ada yang kadang suka berdiri, ya kita lihat di YouTube video-videonya itu banyak yang sampai masuk ke sawah. Nggak usah lah kayak gitu-gitu, nggak usah. Kita stay safe aja lah ya. Kita berkendara dengan baik. Saat itu juga saya nggak pakai helm, saya nggak punya SIM. Kita patuhi peraturan yang ada. Oke? Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Cerita hidupku, setiap orang punya cerita. Dan setiap cerita pasti ada hikmahnya. Bye-bye.